Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bu Septi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan hasil penyuntingan saya, yaitu hasil penyuntingan saya yang pertama tentang berita soft news dari kelompok 3 dengan judul Kerja Keras Tanpa Mengenal Usia, Kisah Inspiratif Nenek Penjual Sate. Nah, dari soft news ini terdapat beberapa bentuk kesalahan yang saya sunting. Yang pertama yaitu kesalahan yang saya temukan yaitu pada judul. Kerja keras tanpa mengenal usia, kisah inspiratif nenek penjual sate. Penjelasan, pada judul tersebut terdapat bentuk kesalahan yang saya temukan dalam penulisan kata baku. Kesalahan ini dapat ditemukan pada keseluruhan isi dari soft news tersebut, yaitu pada penulisan kata sate. Bentuk penulisan kata baku yang benar adalah satai. Pembetulan, kerja keras tanpa mengenal usia, kisah inspiratif nenek penjual satai. Jadi bentuk penulisannya ditulis dengan satai, melainkan bukan sate. Kesalahan yang kedua, Malioboro. Seorang nenek bernama Tukiem, 69 tahun, tak kenal lelah berjualan sate di Malioboro hingga tengah malam. Setiap hari, Mbak Tukiem membawa dagangan sate di atas kepala untuk berjualan keliling di Malioboro. Mbak Tukiem berjualan sate untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penjelasan, bentuk kesalahan pada paragraf tersebut terdapat pada penulisan paragraf yang tidak memenuhi syarat penulisan yang baik dan benar. Bentuk penulisan yang baik dan benar pada paragraf tersebut adalah salah satunya dalam satu paragraf tersebut, kalimat awalnya dapat ditulis dengan menjorok ke dalam. Pembetulan, Malioboro, seorang nenek bernama Tukiem, 69 tahun, tak kenal lelah berjualan sate di Malioboro hingga tengah malam. Setiap hari Mbak Tukiem membawa dagangan sate di atas kepala untuk berjualan keliling di Malioboro. Mbak Tukiem berjualan sate untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi bentuk penulisannya dapat ditulis ataupun dapat menjorok ke dalam sebagai syarat dalam penulisan paragraf. Bentuk kesalahan yang ketiga yaitu pada kalimat Malioboro, seorang nenek bernama Tukiem, 69 tahun, tak kenal lelah berjualan sate di Malioboro hingga tengah malam. Penjelasan, pada kalimat tersebut terdapat pemilihan kata yang kurang tepat, yaitu pada kata tak kenal lelah. Untuk memperbaiki kalimat tersebut, dapat digantikan dengan kalimat tidak mengenal lelah. Dasar penggantian kalimat ini akan ditersampai ke pembaca terkait makna maupun pesan yang mau disampaikan oleh penulis. Sehingga pembaca dapat memahami maksud tersebut. Pembetulan, Malioboro, seorang nenek bernama Tukiem, 69 tahun, tak kenal lelah berjualan sate di Malioboro hingga tengah malam. Jadi bentuk penulisan pada kata tak kenal lelah ataupun pada kalimat tak kenal lelah ini dapat diganti dengan tidak mengenal lelah. Kesalahan keempat, pada kalimat tersebut yaitu dapat ditemukan pada kalimat Mbak Tukiem berjualan sate di Malioboro kurang lebih 20 tahun. Mbak Tukiem berjualan mulai pukul 17.00 WIB hingga sate habis. Penghasilan dari penjualan sate ini setiap harinya tidak menentu karena bergantung pada pengunjung yang datang ke Malioboro. Penjelasan, pada paragraf tersebut terdapat bentuk kesalahan dalam penulisan kata yang kurang tepat, yaitu pada penulisan kata himbuannya. Pada kata harinya, bentuk penulisan kata yang baik dan benar, kata tersebut dapat ditulis dengan cara digabungkan, karena himbuannya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dasar penulisannya dapat diapit dengan kata dasar. Jadi, bentuk penulisan yang benar adalah harinya. Pembetulan, Mbak Tukiem berjualan sate di Malioboro kurang lebih 20 tahun. Mbak Tukiem berjualan mulai pukul 17.00 WIB hingga sate habis. Penghasilan dari berjualan sate ini
Setiap harinya tidak menentu karena bergantung pada pengunjung yang datang ke Malioboro. Jadi bentuk penulisan yang benar pada himbauannya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dapat ditulis dengan diapit ataupun disatukan, yaitu pada kata harinya, yaitu bentuk penulisannya digabung, melainkan tidak dipisah. Bentuk kesalahan yang kelima yaitu pada kalimat, di sisi lain banyak juga yang berjualan sate di sana. Penjelasan pada kalimat tersebut tidak menjelaskan maksud dari kata di sana. Kata di sana merujuk pada nama tempat. Kata tersebut dapat diperbaiki dengan menggantikan kata di sana dengan nama tempat. Hasil perbaikan tersebut dapat digantikan dengan di sisi lain banyak juga yang berjualan sate di Malioboro. Pembetulan, di sisi lain banyak juga yang berjualan sate di Malioboro. Seperti yang dikatakan ataupun saya katakan di awal, pada kata di sana menunjukkan nama tempat ataupun lokasi tertentu yang dituju oleh penulis ataupun menandakan nama tempat. Jadi bentuk penulisannya dapat dijelaskan dengan nama tempat, yaitu Malioboro. Bentuk kesalahan yang keenam yaitu pada paragraf ini, yaitu pada paragraf sate yang dijual Mbak Tukiem seharga Rp 20 jika menggunakan lontong. Sementara tanpa lontong seharga Rp 15 dan sate telur seharga Rp 23. Setiap harinya Mbak Tukiem membawa sate 150 sampai dengan 200 tusuk. Penjelasan pada paragraf tersebut terdapat bentuk kesalahan dalam penulisan kata baku. Kesalahan ini dapat ditemukan pada kata lotong. Bentuk penulisan kata baku yang benar adalah lontong. Pembetulan, sate yang dijual Mbak Tukiem seharga Rp 20 jika menggunakan lontong. Sementara tanpa lontong seharga Rp 15 dan sate telur seharga Rp 23. Setiap harinya Mbak Tukiem membawa sate 150 sampai 200 tusuk. Jadi bentuk penulisan kata baku yang benar adalah lontong, melainkan bukan lotong. Bentuk kesalahan yang ketujuh pada paragraf ini yaitu salut rasanya melihat jerih payah seorang nenek yang sudah tua berjalan sepanjang Malioboro mulai dari titik nol hingga perempatan Jalan Malioboro. Memikul dagangan yang berat berisikan tempat bakar, panci untuk bumbu, lontong, dan sate sembari menawar sate ke pengunjung Malioboro. Bak Tukiem terpaksa berjalan Bak Tukiem terpaksa berjualan karena dia hanya tinggal sendiri, sementara anak-anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di luar kota Yogyakarta. Bak Tukiem merasa tidak enak ketika ingin meminta uang kepada anaknya karena mereka harus menghidupi keluarganya sendiri. Oleh karena itu, Bak Tukiem setiap hari berjualan sate tanpa lelah. Penjelasan pada paragraf tersebut dapat digabungkan dengan paragraf selanjutnya, karena paragraf tersebut masih menjadi satu kesatuan dari paragraf sebelumnya yang masih menjadi satu rangkaian pembahasan paragraf yang sama. Pembetulan, salut rasanya melihat jerih payah seorang nenek yang sudah tua berjalan sepanjang Malioboro mulai dari titik nol hingga perempatan Jalan Malioboro. Memikul dagangan yang berat berisikan tempat bakar, panci untuk bumbu, lontong, dan sate sembari menawarkan sate ke pengunjung Malioboro. Bak Tukiem terpaksa berjualan karena dia hanya tinggal sendiri, sementara anak-anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di luar kota Yogyakarta. Bak Tukiem merasa tidak enak ketika ingin meminta uang kepada anaknya karena mereka harus menghidupi keluarganya sendiri. Oleh karena itu, Bak Tukiem setiap hari berjualan sate tanpa lelah. Nah, pada kedua paragraf ini, dasar penulisan yang baik adalah digabung. Karena pada paragraf sebelum dan sesudahnya masih menjadi topik pembahasan yang sama ataupun masih menjadi satu rangkaian pembahasan yang sama. Dari hasil penyuntingan ini terdapat beberapa hal yang perlu saya tandai ataupun saya garis bawahi, yaitu kesalahan-kesalahan tersebut sudah saya benarkan dari hasil perbaikan yang dapat dilihat pada soft news ini. Hasil perbaikan ini
diapit dari kesalahan-kesalahan yang saya temukan dari hasil penyuntingan yang sudah saya benarkan menjadi berita soft news ataupun hasil penyuntingan yang sudah menandakan bahwa hasil ini sudah sangat baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang baik dan benar. Selanjutnya, hasil penyuntingan yang kedua yaitu tentang artikel opini dengan judul Toleransi dalam Agama yang ditulis oleh Bayu Rahmanda Akbar. Pada hasil penyuntingan ini terdapat beberapa bentuk kesalahan yang saya temukan. Kesalahan yang pertama yaitu pada paragraf pertama yaitu mengapa agama-agama perlu membicarakan toleransi. Apa yang dimaksud dengan toleransi itu? Dapatkah hubungan antara pemeluk agama berlangsung dengan baik, aman, tanpa toleransi? Ini adalah pertanyaan penting. Penjelasan, bentuk kesalahan pada paragraf tersebut terdapat pada penulisan paragraf yang tidak memenuhi syarat dalam penulisan yang baik dan benar. Bentuk penulisan paragraf yang baik dan benar salah satunya adalah dalam satu paragraf kalimat awal dapat ditulis dengan menjorok ke dalam. Pembetulan. Mengapa agama-agama perlu membicarakan toleransi? Apa yang dimaksud dengan toleransi itu? Dapatkah hubungan antara pemeluk agama berlangsung dengan baik dan aman tanpa toleransi? Ini adalah pertanyaan penting. Nah, pada pembetulan ini, dasar penulisan paragraf yang baik yaitu ditulis dengan menjorok ke dalam. Kesalahan yang kedua pada kalimat ini, toleransi adalah nilai moral yang dianut oleh banyak agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Penjelasan pada kalimat tersebut terdapat bentuk kesalahan dalam penggunaan kata ulang lain-lain. Penggunaan kata ulang tersebut dapat digunakan tanda baca hubung dengan sistem penulisan yang benar adalah lain-lain. Pembetulan, toleransi adalah nilai moral yang dianut oleh banyak agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Jadi untuk penulisan yang baik dan benar adalah diberi tanda hubung. Karena pada kata lain-lain menandakan bentuk kata yang digunakan sebagai kalimat ataupun digunakan sebagai kata ulang sehingga perlu diapit tanda hubung. Bentuk kesalahan yang ketiga pada kalimat ini adalah dalam Dhammapada, Buddha berkata, janganlah kamu memperlakukan orang lain dengan cara yang kamu sendiri tidak suka diperlakukan. Dhammapada 10.21. Penjelasan pada kalimat tersebut terdapat bentuk kesalahan dalam penulisan kata yang kurang tepat yaitu pada kata janganlah. Bentuk penulisan kata yang baik dan benar adalah janganlah. Pembetulan, dalam Dhammapada, Buddha berkata, janganlah kamu memperlakukan orang lain dengan cara yang kamu sendiri tidak suka diperlakukan. Dhammapada 10.21. Bentuk penulisan janganlah adalah bentuk penulisan yang salah ataupun bentuk penulisan yang tidak memiliki arti ataupun makna tertentu. Jadi bentuk penulisan yang benar adalah janganlah. Karena kata janganlah memiliki arti ataupun memiliki maksud sebagai larangan yang ditujukan pada hal-hal tertentu yang bersifat larangan. Bentuk kesalahan yang ketiga dapat ditemukan pada kalimat toleransi adalah kunci untuk bentuk kesalahan yang keempat maksudnya. Yaitu pada kalimat toleransi adalah kunci untuk menjaga hubungan antara pemeluk agama yang baik dan aman. Penjelasan, pada kalimat tersebut terdapat bentuk kesalahan dalam penggunaan tanda baca koma. Penggunaan tanda baca koma pada kalimat tersebut dapat dihilangkan pada kalimat tersebut. Tidak digunakan untuk mengungkapkan penghubung antar kalimat. Pembetulan toleransi adalah kunci untuk menjaga hubungan antara pemeluk agama yang baik dan aman. Nah, pada pembetulan ini, penggunaan tanda baca koma dapat dihilangkan karena pada dasarnya tanda baca koma digunakan untuk mengungkapkan penghubung antar kalimat. Melainkan pada kalimat ini tidak menandakan ataupun tidak mengungkapkan penghubung antar kalimat sehingga tidak perlu diberi tanda koma. Bentuk kesalahan yang kelima dapat ditemukan pada kalimat ini, yaitu pada kalimat seorang yang toleran tidak merasa
rendah atau tinggi karena agamanya, tetapi mengakui bahwa setiap agama memiliki kebenaran dan kebaikan yang dapat dipelajari dan dihormati. Penjelasan, pada kalimat tersebut terdapat bentuk kesalahan dalam penggunaan tanda baca titik. Penggunaan tanda baca titik pada kalimat tersebut menandakan perakhiran dari kalimat tersebut. Tanda baca titik tersebut dapat diganti dengan tanda baca koma. Oleh karena pada kalimat tersebut mengungkapkan penghubung antar kalimat. Pembetulan, seorang yang toleran tidak merasa rendah atau tinggi karena agamanya, tetapi mengakui bahwa setiap agama memiliki kebenaran dan kebaikan yang dapat dipelajari dan dihormati. Nah, pada kalimat ini dapat diberi tanda baca koma, melainkan tidak diberi tanda baca titik. Karena pada dasarnya, pada kalimat tersebut memiliki ataupun mengungkapkan penghubung antar kalimat, yaitu pada kata tetapi. Bentuk kesalahan yang keenam yaitu dapat dilihat pada paragraf, toleransi bukan berarti menyerah atau mengorbankan keyakinan sendiri. Toleransi juga bukan berarti menyetujui atau mengikuti semua ajaran agama lain. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan tanpa menghilangkan identitas dan integritas agama masing-masing. Toleransi adalah sikap saling mengenal dan memahami agama lain tanpa menghakimi atau menyalahkan. Toleransi adalah sikap saling bekerja sama dan berdialog dengan agama lain tanpa mengancam atau memusuhi. Penjelasan, pada paragraf tersebut terdapat bentuk kesalahan dalam pemilihan kata yang terlalu panjang sehingga memiliki makna yang rancu. Pada paragraf tersebut dapat disederhanakan menjadi kalimat yang dapat dipahami oleh pembaca. Pembetulan, toleransi bukan berarti menyerah atau mengorbankan keyakinan sendiri. Toleransi juga bukan berarti menyetujui atau mengikuti semua ajaran agama lain. Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, saling mengenal, saling memahami agama lain, saling bekerja sama, dan saling berdialog dengan agama lain tanpa mengancam atau memusuhi. Nah, pada dasarnya, dasar penulisan kalimat ataupun paragraf yang baik, yaitu penulisannya dapat ditulis dengan serangkai ataupun dapat ditulis dengan sedemikian dengan meminimalisir penyalahan ataupun kesalahan penafsiran dengan makna yang dimaksud oleh penulis. Bentuk kesalahan yang ketujuh pada kalimat toleransi adalah salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat beragama. Penjelasan, pada kalimat tersebut terdapat kesalahan dalam penggunaan kata yang tidak baku, yaitu pada kata tanggung jawab. Bentuk kata yang baku adalah tanggung jawab, bentuk penulisannya dipisah. Pembetulan, toleransi adalah salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat beragama. Jadi dasar penulisan kata tanggung jawab dapat ditulis dengan kata ataupun diapit tanda pisah ataupun diberi spasi. Bentuk kesalahan yang kedelapan yaitu pada kalimat ini menciptakan lingkungan di mana keberagaman dihormati dan kerjasama antar umat beragama dapat berkembang. Penjelasan, pada kalimat tersebut terdapat kesalahan dalam penggunaan himbuan di. Disebut juga prefiks. Prefiks ialah himbuan yang letak di depan dasar kata. Himbuan tersebut diikuti dengan kata kerja yang menggambarkan proses, perbuatan, ataupun keadaan. Penulisan himbuan di tidak dipisah dengan spasi, sedangkan di sebagai kata depan selalu disandingkan dengan kata yang menunjukkan tempat. Di bukan lagi sebagai himbuan, tetapi sebagai kata yang utuh dan berdiri sendiri. Maka penulisan yang benar adalah dipisah dengan menggunakan spasi. Pembetulan, ini menciptakan lingkungan di mana keberagaman dihormati dan kerjasama antar umat beragama dapat dikembangkan. Jadi bentuk penulisan yang benar pada penggunaan kata di dapat ditulis dengan cara diberi spasi ataupun jarak. Karena pada kata di sebagai kata depan selalu disandingkan dengan kata yang menunjukkan tempat, melainkan bukan lagi sebagai imbuhan. Jadi dasar penulisan dapat diberi tanda spasi. Bentuk kesalahan yang kesembilan yaitu pada kalimat dengan membangun pemahaman yang lebih
lebih mendalam tentang keyakinan agama orang lain, kita dapat meredakan ketegangan dan membangun fondasi yang kuat untuk kerukunan antar umat beragama. Penjelasan pada kalimat tersebut terdapat bentuk kesalahan dalam penulisan kata yang tidak baku. Kata tidak baku tersebut terdapat pada kata fondasi. Bentuk penulisan kata yang baku adalah fondasi. Penjelasan dengan membangun Pembetulan dengan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinan agama orang lain, kita dapat meredakan ketegangan dan membangun fondasi yang kuat untuk kerukunan antar umat beragama. Jadi dasar penulisan kata fondasi yang benar adalah fondasi, melainkan bukan yang benar adalah fondasi ditulis dengan huruf F, melainkan bukan dengan huruf P. Bentuk kesalahan yang ke-10 yaitu pada kalimat, oleh karena itu upaya bersama dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, dan individu, diperlukan untuk memperkuat toleransi agama. Penjelasan pada kalimat tersebut terdapat bentuk kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca dapat diberi setelah kalimat penghubung antar kalimat, yaitu pada kalimat oleh karena itu. Pada kalimat tersebut dapat diberi tanda baca koma. Karena pada kalimat tersebut mengungkapkan penghubung antar kalimat. Pembetulan, oleh karena itu, upaya bersama dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, dan individu, diperlukan untuk memperkuat toleransi agama. Jadi dasar penulisan oleh karena itu merupakan dasar penulisan dari kata yang mengungkapkan penghubung antar kalimat. Jadi penulisannya dapat diberi tanda baca koma. Bentuk kesalahan yang ke-11 dapat ditemukan pada kalimat toleransi beragama adalah kewajiban dan tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Penjelasan pada kalimat tersebut terdapat kesalahan dalam penggunaan huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama dalam nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Kesalahan tersebut dapat ditemukan pada kata Indonesia. Bentuk penulisan yang benar adalah Indonesia. Penulisan dapat ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan ataupun pembetulan. Toleransi beragama adalah kewajiban ataupun tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Jadi penulisan pada kata Indonesia dapat ditulis dengan huruf kapital, melainkan bukan huruf kecil. Karena pada kata tersebut menandakan nama bangsa, sehingga perlu ditulis dengan huruf kapital. Nah, dari hasil penyuntingan ataupun pembetulan dari artikel opini ini adalah beberapa yang sudah saya sunting terkait dengan hasil pembahasan ini. Hasil perbaikan dari artikel opini ini dapat dilihat pada artikel ini. Dari artikel ini, sebagainya ataupun keseluruhannya sudah saya sunting dan sudah saya perbaiki dari hasil penyuntingan saya. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada pembahasan maupun pemaparan hasil penyuntingan saya kurang begitu memahami ataupun kurang begitu jelas. Sebelumnya saya minta maaf dan terima kasih.